Seorang ibu datang dengan mau melahirkan. Kita cek dulu riwayat kehamilannya di buku KIA. Karena usia ibu sudah memasuki usia 40 dan sudah keluar air-air atau ketubannya sudah rembes, jadi kita pasang infus dulu sambil kita cek pembukaan, kemudian detak jantung janinnya dan lain-lain. Di sini kita tawarkan untuk ketenangan hati atau hipnobirthing-nya memakai lagu-lagu klasik atau murotal. Jadi di sini ibunya pilih untuk murotal atau ayat-ayat Al-Quran. Sambil nunggu bukaan, ini sudah bukaan 7, kita ajak untuk main jimbol, kemudian sambil dipijat-pijat. Alhamdulillah belum sampai 2 jam di rumah bidan, bayi sudah lahir. Langsung kita lakukan IMD selama 1 jam dan dilanjut untuk perawatan bayi baru lahir. 6 jam setelah bayi lahir ini kita mandikan bayinya, kita bersihkan sampai bersih, sambil kita ajarkan ibu untuk memakai diapers yang benar selagi tali pusat belum lepas. Lanjut kita ambil cap kaki bayi untuk pendokumentasian. Hari berikutnya ibunya sudah sehat, sudah mau pulang. Jadi ini sebelum pulang wajib di sini kita mandikan ibunya, mandi wajib wiladah untuk yang beragama muslim. Walaupun ibunya merasa nggak apa-apa mau mandi sendiri, tapi di sini saya akan ajarkan bagaimana cara mandi wiladah yang benar, karena kebanyakan ibu-ibu setelah melahirkan itu tidak tahu, yang beragama muslim itu tidak tahu bahwasanya kalau habis melahirkan itu ada namanya mandi wajib wiladah, lain dengan mandi wajib setelah nifas. Dan juga ibunya kalau pulang sudah segar, sudah bersih, sudah wangi, sudah cantik, ibu juga akan merasa sangat diperhatikan oleh bidannya, jadi si ibu merasa lebih nyaman. Ini juga sebelum pulang ibu bidannya menjelaskan dan mengajarkan bagaimana cara rawat bayi. Dan sebelum pulang kita foto-foto dulu. Bu, gimana lahiran di Bidan Maryani? Bagaimana? Mantap. Terus kesannya apa? Terus lagi yang disampaikan kurangnya apa, Bu? Ada kurangnya enggak, yuk? Oh. Nyaman. Makasih ya sudah percaya dengan kami ya. Semoga sehat terus, lancar rezekinya. Ayo sehat-sehat di rumah ya. Oke. Pokoknya jadi keluarga kita ya. Kita antar pasien pulang. Ibu, kaget. Program perencanaan kestabilan dan pencegahan komplikasi apa yang disebut dengan
harus di fasilitas kesehatan yang aman ya Bu ya. Kemudian pendamping persalinan. Nanti pas bersalin mau didampingin siapa, harus ditentuin sama orang tua atau suami. Kemudian ada transportasi juga, mau naik apa fasilitas atau puskesmas saya rumahnya kendaraannya sudah disediakan. Terus ada calon pendonor darah. Ibu punya kandung atau adik kandung? Enggak, kalau abang nggak punya, kalau adik nggak banyak, tapi Nanti itu bisa didapatkan dari calon pendonor darah ibu yang darahnya sama dengan ibu ya. Kemudian tentunya dana karena ibu punya BPJS, jadi bisa menggunakan BPJS ya Bu ya. Setelah persalinan tentunya mau KB kan Bu ya. Direncanakan dari sekarang juga KB pasca persalinannya apa yang akan. Kemudian ada peran keluarga juga nih Pak di program P4K. Peran keluarganya salah satunya suami dan keluarga paham tentang bahaya persalinan. Tahu Pak? Saya jelaskan ya. Adanya rencana persalinan yang aman, mendampingi ibu dalam proses persalinan dan mendukung ibu dalam kehamilannya. Bapaknya sudah sangat mendukung ya, udah mau nganter ibunya periksa, nah itu udah bagus sekali. Terus membantu ibu dalam mempersiapkan persalinannya, dibantu persiapannya mulai dari identitas sampai transformasinya Pak ya. Kemudian ada rencananya alat kontrasepsi atau hamil pasca melahirkan. Jadi nanti dikompromikan bapak sama ibu harus ini kaminya mau apa, identitas harus aman buat ibunya ya. Kemudian ini juga ada saya kembali lagi. Kita bisa lihat kenapa persalinan itu harus ditolong oleh dokter sama bidan. Ya, kenapa harus tenaga kesehatan? Karena dokter atau bidan adalah orang yang sudah ahli membantu menolong persalinan, yang sudah terlatih sehingga bisa menjamin keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin daripada ibu berlahir-lahirannya di ibu. Jadi lahiran yang aman itu oleh tenaga kesehatan yang ahli, misalnya dokter atau bidan. Apabila terjadi kelainan atau masalah dapat segera mendapat pertolongan dengan dirujuk ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya ada kelainan, ada resiko di puskesmas fasilitas kurang bisa dirujuk ke rumah sakit. Ya, persalinan yang ditolong oleh dokter atau bidan menggunakan peralatan yang bersih, steril sehingga menjadi tercegahnya infeksi yang berbahaya dan mengancam jiwa. Ya, kalau di kita kan di tenaga kesehatan sudah ada alatnya Pak ya, untuk cuci alatnya yang bersih, steril sesuai standar ya. Nih, 7 tanda waktu persalinan makin dekat. Itu kan bentar lagi mau persalinan ya. Pertama adanya nyeri punggung seperti ini menstruasi, nyeri di sini juga. Kemudian mengalami kesulitan tidur, sudah susah tidurnya ya benar. Kemudian yang ketiga lebih sering buang air kecil karena posisi bagian terbawah baiknya terbawah jarinya tapi udah menekan kandung kemih. Nah, jadinya menekan kandung kemih sehingga pengennya pipis terus ya. Kemudian ada keluar lendir yang bercampur darah di vagina seperti keputihan tapi ada darahnya. Seperti itu. Kemudian mengalami kontraksi palsu, terang tapi nanti hilang lagi. Itu namanya kontraksi palsu. Kalau misalnya kontraksi yang sudah teratur 10 menit sekali, kalau misalnya teratur itu disebutnya kontraksi palsu. Kemudian serviks berubah menjadi minang. Jadi mulut rahimnya sudah berubah menjadi minang ya. Kemudian yang terakhir ketubannya pecah. Ketubannya pecah, keluar air-air gitu ya. Kemudian tanda bahayanya apa nih? Selain ada tanda persalinan, ada tanda bahayanya. Pertama, ada perdarahan lewat jalan lahir, ya. Jadi dari kemaluan ibu